Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa nashkuruhu wa nuthanni alaih wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allahu azza wa ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa qala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, puja dan puji syukur patut senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan terima kasih syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, melimpahkan berbagai ragam nikmatnya yang tiada terhingga, tiada terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak dan beragam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga tiada bilangan, tiada hitungan yang bisa mengira berapa dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan itu. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun hidup kita yang dikirim oleh Allah liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengangkat dan mengentas manusia dari kesesatan syirik menuju cahaya hidayah. Jamaah yang berbahagia, melalui mimbar Jumat ini khatib berpesan kepada dirinya sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian kaum muslimin untuk kita senantiasa menjaga, memelihara Islam dan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal sebagaimana dikatakan oleh Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah yang berbahagia, kita saat ini hidup di alam yang serba berubah, yang mudah berubah, mudah hari ini baik, besok berubah menjadi tidak baik, dan sebaliknya juga hari ini tidak baik, boleh jadi nanti atau besok berubah menjadi baik. Dan perubahan-perubahan itu ada peran manusia di dalamnya. Selain karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah fungsi kita sebagaimana firman Allah yang tadi dibacakan, kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian dikirim, dimunculkan di tengah-tengah umat manusia. Artinya karena kalian adalah sebaik-baik umat, maka kalian adalah model, kalian adalah teladan, kalian adalah yang patut untuk dicontoh dan ditiru.
keberadaan kita kaum muslimin, kaum mukminin sebagai khairu ummah disebabkan karena kita beriman kepada Allah. Karena kita menjalankan fungsi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kita menjalankan fungsi berdakwah, mengajak orang, menyeru orang untuk melakukan dan berpihak kepada kebaikan-kebaikan, berpihak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian berkomitmen untuk menjalankan fungsi mencegah orang, mencegah diri kalian sendiri dan orang lain dari kemungkaran, dari penyimpangan, dari kesalahan-kesalahan. Wa tu'minuna billah, dan karena kalian terus-menerus berkomitmen berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, dalam hidup yang tadi kita sebut serba mudah berubah, antara lain disebabkan karena hidup kita saat ini berada dalam banyak fasilitas kemudahan. Hampir semua orang dari kita hampir tidak ada yang tidak dilengkapi dengan alat komunikasi. Alat komunikasi itu selain untuk keperluan kita sendiri, juga alat untuk mempengaruhi orang lain. Fungsi dakwah itu adalah mempengaruhi. Fungsi dakwah itu adalah mengubah, mempengaruhi orang agar berubah. Karena itu, karena sifatnya boleh jadi netral, bisa mengajak orang kepada kebaikan, tapi mungkin juga bisa mengajak orang kepada keburukan melalui media komunikasi tadi itu, maka disitulah pentingnya siapa pelaku, siapa yang menjadi subjek. Maka kalau kita sebagai pelaku dan kita berkomitmen dengan label yang disandangkan oleh Allah sebagai khairu ummah tadi, maka disitulah kita bisa menjalankan fungsi kita, mengajak orang untuk berubah menuju kebaikan dan berkomitmen pada kebaikan. Tetapi tidak sebaliknya. Jangan sampai karena fasilitas yang memudahkan hidup kita ini kemudian kita jadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang menuju hal yang tidak baik. Nah, disinilah para jamaah sekalian, sekali lagi semua orang dari kita adalah pelaku perubahan, pelaku yang mempengaruhi orang. Mempengaruhi itulah fungsi dakwah. Jadi setiap orang yang disebut sebagai pendakwah, dai, penyeru, itu adalah orang yang meminta atau mengharap orang yang ada di hadapannya, yang sedang diajak berkomunikasi sebagai komunikan, itu terpengaruh oleh dirinya. Seperti halnya misalnya saat ini khotib sedang berdiri di depan jamaah, khotib sedang melaksanakan fungsi sebagai dai, sebagai penyeru, sebagai komunikator untuk mempengaruhi para jamaah dengan membawa pesan ini tadi, dengan membawa pesan agar kita sebagai orang beriman menjalankan fungsi menjaga Islam dan iman kita, menjalankan fungsi menjaga Islam dan iman orang di sekitar kita. Jamaah yang berbahagia, apa yang dinasihatkan di dalam Al-Quran bukan hanya penting bagi kita di saat kita berada pada momen-momen sakral saja. Seringkali agama itu ditempatkan oleh sebagian masyarakat pada momen-momen sakral saja. Misalnya ketika ada kelahiran, orang kemudian teringat bahwa ini adalah karunia besar Allah, lalu orang bersyukur. Begitu juga ketika ada momen pernikahan, orang menganggap ini juga peristiwa yang sakral, maka dianggap ini juga harus dihiasi dengan warna agama.
Begitu juga ketika ada kematian, orang menganggap bahwa ini juga peristiwa khusus, peristiwa yang harus disakralkan karena kematian sebagai perubahan hidup atau perubahan posisi seseorang dari kehidupan di dunia menuju alam kedua, ke alam akhirat. Maka hanya di tempat-tempat itu orang menganggap sebagai momen yang sakral, lalu ditempatkan agama di situ. Tetapi sesungguhnya bagi orang beriman, orang mukmin, orang muslim, semua kehidupan ini harus dianggap sebagai kesempatan untuk menempatkan kesucian, untuk menempatkan atau membawa sakralitas kehidupan. Karena tidak ada tempat bagi orang beriman untuk membebaskan dirinya dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita semua telah melakukan itu, tetapi kadang-kadang ada di antara kita juga melupakan itu. Misalnya setiap kali kita melangkahkan kaki, bergerak kemana, beraktivitas, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu kita sedang mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melangkah, kita menyebut nama Allah, kita menyadari bahwa saya melangkah dengan menyebut nama Allah, maka setiap gerak berikutnya harus juga selalu teringat oleh kita bahwa Allah senantiasa yahulu bainal mar'i wa qalbi, mengitari kita dan mengitari juga hati kita. Jadi jangankan langkah kita, hati kita pun dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kenapa kita harus berpihak kepada kebaikan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sejatinya itu adalah tabungan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk dirimu, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itu, bagi orang mukmin tidak ada kehidupan yang sia-sia, tidak ada langkah gerak yang tidak bermakna. Karena itu kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini merupakan investasi kita dalam hidup di dunia ini menuju kehidupan akhirat yang langgeng, yang kita yakini, oleh orang-orang beriman diyakini bahwa nanti kehidupan tidak hanya berakhir di dunia, tetapi akan berlanjut dengan kehidupan yang permanen, kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, selanjutnya pentingnya kita menjalankan fungsi untuk mempengaruhi orang menuju kebaikan tadi, untuk menggerakkan orang supaya berpihak kepada kebaikan. Itu sesungguhnya juga merupakan bagian dari penanaman kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, para jamaah sekalian, bahwa yang berpredikat, yang menjalankan fungsi dakwah dalam Islam itu bukan hanya para mubaligh, bukan hanya para muallim, bukan hanya para ustadz, bukan hanya para khatib, tetapi semua orang beriman itu diperintahkan itu. Diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW beberapa kali atau banyak di dalam banyak hadis beliau mengatakan, la yazalu Jibrilu yusini fil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Bahkan kepada tetangga itu Nabi sering kali dipesan oleh Jibril, tetanggamu jangan lupa, tetanggamu jangan lupa. Tetanggamu jangan lupa ya, tetanggamu ingatkan, berbuat baiklah dengan tetanggamu. Lalu pokoknya hidup yang baik dengan orang di sekitar. Tetangga bukan hanya orang yang bersebelahan rumah dengan kita. Kalau di dalam hadis-hadis yang lain ada
yang menyebutkan atau ada sahabat yang menyebutkan tetangga itu adalah 40 rumah di sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah sebelah depan, 40 rumah sebelah belakang. Tapi kita jangan terpaku pada bilangan 40. Kata 40 tadi menunjukkan seakan-akan bahwa tetangga itu tidak berbatas. Jadi kalau kita mungkin karena rumah kita sekarang atau banyak di antara kita memiliki rumah yang tidak terlalu luas, barangkali bentangan ke sampingnya 9 meter, ke belakang barangkali 12 meter sekitar itu, bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi ukurannya, sehingga 40 tidak terlalu jauh. Tapi masyarakat tradisional masih ada yang bentangan rumahnya itu mungkin 500 meter ke samping, 500 meter ke belakang, atau bahkan ada yang lebih dari itu. Maka sesungguhnya bilangan 40 tidak perlu kita ukur pakai alat ukur berapa pintu atau berapa meter, tetapi itu menunjukkan bahwa kita dengan orang lain itu sesungguhnya harus selalu berbuat baik. Nah, termasuk tadi itu ketika kita memanfaatkan media komunikasi, alat komunikasi kita, maka alat komunikasi kita itu hendaknya juga menjadi media dakwah kita. Di situ pentingnya kita misalnya, ini banyak dari kita ini kan punya grup-grup komunikasi ya. Pentingnya di situ juga saling memberi masukan atau memberi nasihat antara satu dengan lainnya, agar kita tidak tergolong sebagaimana disebut di dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita ambil poin di situ, ada tawasau, ada saling mengingatkan. Nah, bagaimana cara kita mengingatkan? Tentu masing-masing dari kita punya cara sendiri-sendiri, karena di setiap komunitas, setiap kelompok orang itu ada kebiasaan atau budaya yang disepakati bersama. Maka di situ pentingnya juga memahami apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap tidak sesuai di lingkungan itu. Saya kira semua orang mempunyai apa yang disebut dengan common sense, dengan perasaan kebaikan bersama. Semua orang mempunyai itu, karena setiap orang dibekali oleh Allah dengan nurani, dengan hati, dan hati kita itulah yang bisa mengukur, sebagaimana Nabi juga pernah bersabda, istafti qalbaka wa in aftakan nas, mintalah nasihat kepada dirimu walaupun kamu sudah mendapatkan nasihat atau sudah mendapatkan wejangan dari orang lain, tetapi tetap bertanya kepada diri sendiri itu menjadi penting. Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithlu ajri fa'ilihi. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntun orang, menunjukkan orang menuju kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mendapat petunjuk tadi. Ini sebagai penyemangat bagi kita untuk selalu menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Jadi kebaikan tidak berhenti untuk diri kita sendiri, tetapi sebaliknya juga jangan sampai kita menjadi penyebar ketidakbaikan, apalagi menjadi penyebar kebencian atau penyebar fitnah. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita melalui hidayahnya, kekuatan lahir dan batin kita untuk senantiasa teguh menjaga Islam dan iman kita, meningkatkan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Jamaah, pesan pokok dalam khutbah ini adalah agar kita sebagai orang beriman senantiasa menjaga iman kita. Kata Allah, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali kamu tetap berada dalam ikatan Islam. Ini sebagai pesan penting bagi kita agar kita senantiasa menjaga dan memelihara Islam kita itu. Jangan sampai karena urusan duniawi kita kemudian menjadikan kita merelakan, mengorbankan Islam kita, iman kita, kita gantikan atau kita tukarkan dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Itulah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون